Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ini sama seperti begini. Apa nama ketika assalamualaikum dah pegat jarum assalamualaikum. Itu mana dalilnya itu? Ya. Kalau ada boleh Pak dalil. Ketika salam maka ginikanlah tanganmu. Itu kan kita buat-buat sendiri. Ya, kita buat-buat sendiri. Jadi artinya apa? Jangan kita buat-buat. Yang ada yang kena mentah dah pupuk lek. Rasulullah mengatakan salat saya seperti ini. Tak ikut dia juga salat Rasulullah. Oh, tak kalah hadis. Ketika takbir begini, ketika rukuk begini, ketika sujud begini. Begini bacaan sujud, begini bacaan rukuk. Nyo mai tatamah-tamahnya supaya lebih afdal tatamah. Pun tatamah le afdal mak. Hana ke puput. Ya. Jadi sangat simpel sekali. Apa yang dilakukan oleh Rasul itu tak puput. Oh, letak ambil tak pupuk. Arti beda pupuk bina. Rasulullah letak baca doanya. Ambil bacanya panjang-panjang tak. Kita apa yang sanggup saja. Yang jelas rukunnya sudah lengkap. Kalau bisa wajibnya juga lengkap. Kalau sunahnya terserah nanti. Ya, terserah itu sunahnya tambahan nafilah. Ya. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Artinya apa? Timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Apa maksudnya? Nyo tak kala orangnya apa? Dah lebih le jahat dengan kebaikan dengan kejahatan. Mana yang lebih banyak? Oh, lebih banyak kejahatannya kepala, lebih banyak kejahatan. Oh, lebih banyak kebaikan. Ya, Pak. Jadi ini wazinu, Pak. Jadi jangan sampai nanti terkejut. Pada masyarakat terkejut katanya, Pak. Kok banyak sekali kejahatan saya? Banyak sekali. Kenapa banyak kejahatan? Ya, contoh yang paling simpel. Ini namanya kejahatan dosa jariah namanya. Pada suatu hari ada seorang pemberi fatwa yang tidak benar, ahli bid'ah, ahli pupu yang. Jadi yang masuk bid'ah di sini apa? Contoh misalnya salat subuh 2 ke pegat leher rakaat, temayangnya ke pegatnya kecuali salat kasar ya, Pak. Atau nanti ada hal-hal lain. Rupanya beliau mengajarkan sesuatu yang tidak pernah ada dalam Al-Quran dan Sunnah kepada orang lain, sehingga orang lain sesat semua. Pada suatu hari pemuda ini dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertobat, malaikat sudah senang, ini calon penghuni surga ini. Waktu dia ingin dimasukkan ke dalam surga, Allah mengatakan tidak boleh masuk dalam surga. Kenapa ya Allah? Dia sudah bertaubat. Betul dia bertaubat. Bagaimana dengan pengikutnya yang sudah terlanjur syirik pada Allah gara-gara dia ini? Bagaimana dengan pengikutnya yang mereka ibadahnya sudah tidak benar gara-gara si fulan ini? Jadi bagaimana ya Allah? Ambil dia, kumpulkan bersama mereka dulu. Ya, nanti mungkin akan datang rahmatku untuk menyelamatkan dia. Sekarang bawa dia ke sana dulu. Jadi hana saya dengan taubat nih, Pak. Maka hati-hati, Pak. Kita hati-hati memberikan fatwa kepada anak. Hana pupu ne, ya, hana pupu ne, temayang hana pupu, baik eleh hana pupu ne. Kenapa kan? Ente jit tajih ne, jit apa hana pupunya ne. Maka disalahpahami oleh anak nanti, Pak. Kita memberikan fatwa macam-macam kepada anak. Hana pupu ne, hanjitnya hana punya hukum jih bina. Padahal salah yang dah pegah, Pak. Maka kita akan mempertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak ni dia besar. Ipurno anak lah. Kata kakek dulu, kata kakek dulu. Ini begini tak apa-apa itu. Wuduk begini saja tak apa-apa, ya, Pak. Wuduk hana pupu lagi, wuduk hana pupu, temayang hana pupu lagi. Tinggal temayang hana pupu, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maknanya wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Ada dalam sebuah hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Umar beliau mengatakan begini. Idza asbahta fala tantadhirul masa. Kalau kita berada di pagi hari jangan tunggu siang hari. Kalau berada di siang hari jangan tunggu pagi hari. Ya, Pak. Jangan baca Quran tabut alah ente mentang. Ya. Jadi ini sebuah kalimat majaz. Sebuah kalimat kinayah. Artinya bukan hana meceh truk teput ente Pak. Artinya yang bisa dilakukan sekarang lakukan sekarang. Baik ente pati peluk. Oh nyo tabut aja. Oh nyo dah temayang. Oh temayang lagi baik ente mati, Pak, kalau dah temayang lo. Maka kalau kita melihat dalam kajian fikih, ini dalam kajian fikih, waktu itu memang luas. Waktu salat. Ketika duhur itu waktunya kapan? Enggak boleh lagi. Ketika sudah mau masuk waktu asar, nyanyi lelhum. Waktu asar itu memang luas juga. Artinya apa? Sebelum masuk maghrib. Subuh begitu juga, subuh dengan isya. Isya itu boleh lakukan jam 2 malam, jam 3 malam. Sebelum masuk waktu subuh. Tapi dalam kajian tasawuf, kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia.
maka jangan tunggu-tunggu lagi. Ketika datang waktu subuh, salat subuh terus. Nyo Allah hantu mentang hana pupu mentengek tahan dia. Untuk atai kebedah, hana kebedah li kamu meninggal. Dia dituntut dia belum salat subuh lagi. Atau seorang ketika masuk waktu zuhur, paling enggak kita ada niat untuk ambil wuduk dulu walaupun meninggal dunia waktu itu. Karena itu sudah masuk ke dalam niat yang ketiga atau keempat, al-azmu alal fi'li. Niat yang sudah masuk al-azmu alal fi'li, walaupun belum kita lakukan tapi sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya golong tajak haji Pak, tetapi al-azmu alal fi'li. Lun ya Allah kalun berusaha ya Allah, kalun daftar ya Allah. Tapi tiba-tiba meninggal dunia. Dia sudah masuk niat yang keempat, al-azmu alal fi'li. Maka ibadah dia sudah diperhitungkan oleh Allah walaupun dia belum berangkat haji Pak. Dia meninggal dunia. Dia belum berangkat haji lagi. Ibadahnya sudah diperhitungkan. Dengan apa diperhitungkan? Dengan niat tadi. Maka sama seperti hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berada di Madinah, waktu itu mau berjihad, berperang waktu itu. Ketika mau berperang, itu orang yang mau berperang kan mempersiapkan semua harta dia persiapkan, jiwa dia persiapkan. Kemudian harta juga harus ditinggal untuk keluarganya nanti. Kemudian yang keempat, resiko antara hidup dan mati. Itu orang berjihad di jalan Allah. Setelah itu mereka dengan senang sekali, harta ada, semua ada. Artinya apa? Untuk berangkat berjihad. Setelah sampai ke tempat jihad ini, Rasulullah SAW mengumpulkan sahabatnya dan mengatakan, wahai sahabat, ada seorang pemuda sekarang berada di Madinah. Dia tidak berjihad, tidak mengeluarkan hartanya, tidak meninggalkan keluarganya, tidak ada risiko hidup dan mati, tapi pahala dia sama seperti pahala kalian. Sahabat heran, ya Rasulullah, kok bisa begitu ya Rasulullah? Kami dengan susah payah berangkat kemari, dengan susah payah meninggalkan keluarga, dengan susah payah menitipkan harta juga pada mereka, dengan susah payah antara dua pilihan hidup dan mati. Apa kata Rasulullah? Kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Dia tidak bisa berjihad, dia sakit, harta tidak ada, apa-apa tidak ada, tetapi niat dia ikhlas sekali, kata Rasulullah. Dia nanti berniat kalau dia sembuh dia akan berjihad. Kalau dia banyak punya harta akan berjihad. Maka niatnya itu sebanding dengan apa yang kalian lakukan, kata Rasulullah SAW. Tapi niat itu harus level keempat. Al-azmu alal fi'li. Tekad bulat dia untuk melakukan sesuatu, tapi belum bisa lagi. Kalau dia mati meninggal dunia, maka sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain, ya dalil lain. Niat saja sudah bisa membuat seorang masuk ke neraka, Pak. Dalil lain. Rasulullah mengatakan, kalau ada dua orang mukmin, Pak, bersengketa, karu tanah. Mukmin pertama, mukmin kedua karu tanah. Nyo tanah lo, urun semayang sama-sama urun semayang. Warumo cok parang, Pak. Dua-dua cok parang. Imunta adik dua-dua. Satu meninggal, satu hidup. Rasulullah mengatakan, dua-dua masuk ke neraka, kata Rasulullah. Dua-dua masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau pembunuh wajar masuk ke neraka? Ini yang terbunuh ya Rasulullah. Dia hilang nyawa, hilang keluarga, hilang harta, mana ada ya Rasulullah? Kok bisa sama hukumnya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Itu yang terbunuh itu, dia sudah berniat dari rumah untuk membunuh si A. Ya. Si A juga sudah berniat untuk membunuh si B. Walaupun si B itu belum berhasil membunuh si A, dia sudah terbunuh, dia juga masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah. Karena apa? Niat dia itu sudah tulus ikhlas, sudah niat level keempat. Walaupun nggak sempat dia bunuh, tapi niat dia membuat dia masuk ke dalam neraka. Makanya menyogetanya tidak sanggup berbuat sesuatu. Jangan kita celah sesuatu itu. Paling enggak kita apa? Lun berusaha ya Allah supaya jid lun puput lagi tipulan. Ya nampak. Lun berusaha ya Allah supaya jid lun puputnya, lun jid puputnya, lun bantu je. Maka seorang itu ketika mau tidur, niatkan saja dulu, Pak. Niat saja dulu. Dia mau tidur, nyo bedah tengah malam itu. Niat saja dulu. Kalau kita meninggal dunia malam itu, kita sudah diperhitungkan melakukan ibadah salat tahajud dan witir malam itu. Tapi niatan putan bata laju ni. Ketika meninggal dunia ala kadari pupu yang na. Jadi kalau kita sudah niat, maka diperhitungkan niat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau berada di pagi hari jangan tunggu sore. Kalau berada di sore jangan tunggu pagi. Ya begitu juga ketika azan zuhur memanggil jangan tunggu-tunggu lagi, Pak, untuk hati-hati. Coba untuk temayang laju, memang. Coba untuk temayang laju. Jadi sekarang kita rubah mindset. Kalau dulu memang betul salat itu wajib, betul, fardu betul. Ya. Tetapi efeknya begini, ketika orang habis salat zuhur, salat fardu, sudah lepas saya, ya, Pak.
Kabereh. Temayang hana gepikir apa bereh hana bereh. Yang penting kabereh. Kali temayang kabereh. Long kabereh kali temayang. Long kabereh kali temayang. Hana getupu temayang betul ya Tuhan betul. Sekarang kita ubah mindset, salat itu kebutuhan. Sebagaimana kita butuh untuk makan dan minum. Makan dan minum enggak perlu dikontrol, Pak. Nyokade Pak mitabu ke roy, Pak. Ya, Pak. Begitu juga salat sebenarnya enggak perlu dikontrol. Ketika masuk waktu kita langsung ibadah salat. Maka itu kebutuhan. Maka beda orang kebutuhan dia dalam salat dan yang menjalankan fardu dalam salat itu berbeda. Kalau menjalankan fardu Allahu Akbar, oh maka adzan loh. Kaki kita temayang nih. Allahu Akbar. Kabereh kali temayang. Kerjalah banyak. Enggak ada pengaruh apa-apa. Tapi orang yang butuh kepada salat, ketika habis salat, alhamdulillah kali ulun temayang, mangga hati-hati ya, Mbak. Itu namanya apa? Dia butuh kepada salat. Seperti orang makan kelaparan. Madu dah lagu. Habis baca bu, alhamdulillah kamangan ni lagu, kamangan ni. Itu orang butuh namanya. Tapi kalau orang tidak butuh, alhamdulillah kali kabereh. Temayang kabereh. Dia nak mau tahu salat diterima atau tidak. Dia nak mau tahu salat itu tadi apa benar atau tidak. Nak mau tahu dia. Yang jelas dia sudah melakukan kewajiban. Kabereh. Ya, yang jelas sudah kewajiban. Apakah rukunnya benar, wajibnya benar, sunahnya benar, tidak mau tahu itu urusan kedua. Apakah sudah masuk waktu urusan kedua, Mbak? Urusan kedua. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Iza aratta an tanfa'uka salatuka. Ya, ini kalau kita ingin salat kita bermanfaat bagi kita. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Ini dimulai dari salat ya. Kenapa salat? Karena di dalam Imam Syaukani mengatakan begini. Afdalu ibadatil badaniyah bahwa salat. Yaitu ibadah badaniyah yang paling afdal itu adalah salat ya. Ibadah badaniyah. Sehebat apapun seorang kalau tidak salat berarti hanya tepu-tepu ini, Pak. Dia hebat sekali. Dermawan dan lain sebagainya. Tapi hanya temayang. Berarti hanya jid bohyum, Pak. Afdalu al-ibadat al-badaniyah wa salat. Jadi ibadah badaniyah yang paling afdal itu adalah salat. Ya. Salat dulu kita perbaiki dulu. Nyo salat fardu golong bereh kamu pakai dengan salat sunnah lompaknya nih, Pak. Mau pakai lam ni hana betul je hana betul nih, Pak. Kita perbaiki diri kita dulu, Pak, dalam salat fardu ini, Pak. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa afdalu al-ibadat al-maliyah. Itu ibadah maliyah, ibadah harta yang paling afdal itu apa? Yang paling afdal adalah sedekah dan zakat. Itu paling afdal. Kalaupun nanti Yusuf Qardawi pernah mengatakan begini dalam buku beliau, dalam kitab Al-Aulawiyat. Ya. Ibadah haji itu adalah dua ibadah yang terkumpul. Ibadatul badaniyah wa ibadatul maliyah. Ya, ibadah badaniyah dan maliyah. Walaupun haji ibadah badaniyah dan maliyah, kalau kita tidak sanggup naik haji maka tidak wajib. Ya, Mbak. Oh malun kahek dah nyo takik peng le hana wajib haji. Oh lun sehat lun tegak haji pi peng tan. Ya sama mentang ki banjaran naik haji nampu jangan dapat. Walaupun jangan dapat kan perlu makanan dalam perjalanan ke deh. Ya. Berarti hana wajib haji. Ya. Tetapi salat itu dalam keadaan apapun wajib salat itu. Wajib salat itu. Dalam keadaan apapun zakat itu wajib. Ya, Mbak. Malun kiban dah bayi zakat maknya utang na bacu kedeh Pak. Wajib bayar zakat. Setelah sampai masanya wajib bayar zakat. Ya. Tapi kalau haji kan tidak. Walaupun berkumpul dua ibadah situ. Ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Jadi makanya dimulai di sini dengan salat dulu, Pak. Ya, dengan salat. Kalau kamu ingin salat kamu itu bermanfaat bagimu, ya. Ini penuh pengarang ini mengutip hadis dari Ibnu Majah. Nanti kalau ditanya mana dalil, mana itunya. Karena jamaah cik tanya Mbak Lun di salah satu masjid. Kenapa saya sering mengatakan sallu salatal muaddi'? Ya. Jamaah bertanya, kenapa barisnya muaddi', kenapa tidak muadda'? Secara nahwu kan muadda'. Belum Mbak Lun tanya ada apakah apa nahwu, apakah apa hadis Rasulullah. Ini Ibnu Majah. Jadi hadis Ibnu Majah, salli salata muaddi'. Ya, nanti akan kita maknai apa makna salli salatal muaddi'. Ini kita baca ini dulu. Kalau kamu ingin mengambil manfaat dari salatmu, supaya salat itu khusyuk dan bermanfaat, faqul, maka katakanlah, la'alli la usalli ghairaha. Ini mungkin salat saya terakhir. Ya, nampak. Ini salat subuh tadi, salat saya terakhir. Ini kata ni lah mati. Kalau kita berniat salat terakhir, berarti kita dengan semaksimal mungkin melakukan hal yang terbaik. Contoh, contoh.
malaikat ipegah hak kedanya. Ente orang meninggal lehu ni. Ya, meninggal lehu. Nanti habis orang meninggal tipulan meninggal. Nya yo kali ni. Proyek kagak ada tinggal mendu. Jangan kibang proyek hana proyek lo mati di lehu. Makanya dia berbuat semaksimal mungkin, Pak. Apakah dia bersedekah, mendidik anaknya semaksimal mungkin, dia solat, dia beribadahnya, teman-teman betul-betul, Pak. Sampai zuhur. Kenapa? Karena dia tahu meninggal dia sebentar lagi nanti. Jam 12 itu dia meninggal dunia. Makanya ini untuk memberikan motivasi. Jadi bagaimana caranya? Wa hadza ma'khudhun mimma ruya 'anin nabi. Jadi ini itu diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Salli salata muaddi. Ya, hadis ini dari Ibnu Majah. Hadis yang ke-4171. Hadis Ibnu Majah. Tetapi apa? Lun robah puji lun pegak salu. Ya, nih, Pak. Arti salu apa? Salatlah kita bersama-sama secara berjamaah. Ya, nih, Pak. Ini adalah salat terakhir kita. Maka kalau orang katakan salat terakhir, hanale orang dengar nih, Pak. Nyo sedang temayang dengar, berarti hana temayang hana dengar, katutah dia, Pak. Sedang salat teringat semuanya, Pak. Tingat je, ya, Pak. Makanya kayak ada dalam hadis Rasulullah. Ketika azan berlangsung, itu iblis iplung nih, Pak. Ketika habis azan, akbala. Kemudian hina thuwiba, waktu kamat, atbara, dia lari. Waktu habis kamat, intaha, akbala, dia datang lagi. Dan kemudian dia yuwaswis. Apa kata yuwaswis? Dia membisikkan sesuatu ke telinga. Uzkur kadza. Ingatlah yang kamu hilang tadi itu di sana itu, kunci mobil kamu. Itu kunci kendaraan kamu ada di sana itu. Ya, maka kalau kita kehilangan sesuatu, bak temayang Pak. Insyaallah bak temayang. Makanya nanti waktu mau salat itu dapat sendiri, Pak, ilham sendiri dari iblis dan setan. Di mana kunci mobil kita? Itu dapat semua. Apa yang di mana dokumen kita? Hanya sedang Allahu Akbar kayak bisi juli setan, Pak. Karena dia tahu hal-hal gaib. Dia beri teh, hai dokumen ron kai ino ne pudu. Ya, ino ne pudu. Oh, nyo. Rupanya dia sudah berhasil menggoda salat kita, Pak. Nanti lain lagi, Pak. Dia bermasalah lain lagi. Dia dikali lagi utukur kata wa kata. Maka kalau kita seandainya menganggap salat itu adalah salat terakhir kita, ya nampak dengali setan, Pak, nampak dengali. Salat itu salat terakhir. Kita dengan maksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin kita melakukan itu. Jadi salli salata muwaddi. Ya, ini biasa dikatakan oleh imam. Ketika menjadi imam ini selalu mengatakan ini. Ada yang mengatakan sallu salata muwaddi. Salatlah kamu seakan-akan ini adalah salat terakhir. Jadi habis salat subuh ke hanali temayang, maka kita dengan maksimal mungkin kita menjaga rukunnya, menjaga wajibnya, dan menjaga sunnahnya. Kalau bisa belilah satu buku, panduan salatnya. Kalau bisa, kalau enggak dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Mana rukun-rukun salat? Apa yang diucapkan dalam salat? Mana wajib salat? Kemudian apa syarat-syarat salat itu? Kan menutup aurat kan syarat juga. Nyok aurat tu sedang takbir lika-lika duh, gimana caranya? Dia aurat bagau, dah pegang lon bak drone hana de. Betul bak drone bagau kah deh, Pak? Ya, Pak. Deh bagau. Jadi aurat itu bukan hanya sekedar sendiri saja, dilihat oleh orang juga aurat, ya, Pak. Ini seperti apa namanya? Aisyah ketika pintu rumahnya diketok oleh siapa yang buta, Abdullah bin Maktum. Jadi waktu diketok pintu itu, Rasulullah menyuruh Aisyah, hai Rasulullah buka aja hana dihikan lelun. Tapi dalam deh kalian nanti pula, aweh aja. Ya, jadi bukan berarti kita nggak nampak, tapi orang lain nampak itu juga ini, Pak. Orang lain nampak. Ya. Jadi umahnya ilika hana deh aurat, Pak. Bak lo hana deh, betul Pak gop ini ilika itu mayang deh aurat kita nyoh deh, Pak. Ya. Jadi itu juga dikira apa namanya? Batal salatnya, Pak. Batal salatnya. Jadi makanya salli salata muaddi itu untuk memotivasi diri. Jadi motivasi diri untuk muhasabah. Paling enggak ini ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Kita kalau bekerja kan demikian juga. Melakukan ibadah semaksimal mungkin, kerja maksimal supaya apa? Hasilnya maksimal. Maka ketika hasilnya kurang maksimal, kita lihat nyopo salah ni. Oh pupuk salah bo. Oh tengok robah. Oh i kurang. Tengok tamah, Pak. Oh nyo hana terpegak pino megenang tengok pegak lorong je hi. Nyo semayang pekan hati lo medakduk sabi. Berarti semayang bermasalah, Pak. Salat ni kita masih bermasalah. Kita masih membuat maksiat. Berarti salatnya belum sanggup mencegah perbuatan keji dan mungkar dia. Oh, perbaiki salat. Apa yang salah? Setelah dicek semuanya rupanya wudu bermasalah, Pak.
Kalau wudhu bermasalah, maka semua bermasalah. Kita berwudhu dengan hal yang haram, dengan hal haram, maka semua bermasalah salat kita. Jadi makanya nanti dicontoh di masjid, Pak. Masjid, air kan halal lainnya sudah dibayar. BKM membayar air itu sebulan sekian juta bayi untuk Pak. Tetapi sandio untuk menarik air itu punya haram. Ya. Tak cok aja tak kau alah cok aja ada tipulan tu tak pegah ande. Uduk sandio ini Pak, tersedot Yang halal melewati yang haram, ini namanya haram kasbi namanya. Melewati yang haram, kita wuduk terus. Yan, Pak. Yan iya haram, Pak. Kenapa? Melewati tempat haram. Yang seperti bejana, Pak. Bejana itu. Bejananya untuk tagun bui. Tiba-tiba apa goreng menok inan, Pak. Bejana itu sebelum disamak, maka dia tetap najis. Nyai gorengnya inan, Pak. Maka menjadi haram kasbi itu. Jadi haram cara untuk untuk memasaknya. Jadi bukan haram dari bendanya saja, tidak. Haram cara memperoleh juga. Haram cara menyembelih, tidak disembelih juga haram walaupun benda itu halal. Saya rasa cukup sekian. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Insyaallah pertemuan yang selanjutnya kita masih muhasabah, tetapi muhasabah jawarih namanya. Bagaimana cara muhasabah anggota tubuh supaya tidak berbuat maksiat? Muhasabah hati bagaimana caranya? Kalau tadi masih cara umum. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.